Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulina Rosa dengan nomor NPM 20111000409. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Sejarah Kebudayaan Islam. Yang pertama, pengertian sejarah. Menurut etimologi berasal dari bahasa Arab syajarah, yang artinya pohon. Istilah lain dalam bahasa asing disebut histor atau Prancis dan history atau Inggris. Kata history sendiri dalam pengetahuan sebenarnya berasal dari bahasa Yunani atau historia, yang berarti pengetahuan gejala-gejala alam, khususnya manusia yang bersifat kronologis. Oleh karena itu, sejarah dalam perspektif ilmu pengetahuan menjadi terbatas hanya mengenai aktivitas manusia yang berhubungan dengan kejadian-kejadian tertentu yang tersusun secara kronologis. Sedangkan kebudayaan adalah bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat. Menurut Konjoroningrat, kebudayaan paling tidak mempunyai 3 wujud. Yang pertama, wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan yang sebagai suatu kompleksitas ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, wujud kelakuan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan terpola dari manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, wujud benda, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya. Sejarah kebudayaan Islam dilahirkan oleh umat Islam sekalipun tidak menggunakan istilah kebudayaan umat Islam. Islam itu bukan budaya, karena Islam adalah wahyu dari Allah, sedangkan budaya Islam adalah hasil karya orang Islam. Kebudayaan itu dimiliki oleh seluruh umat manusia dari segala level, termasuk masyarakat. Pemimpin berbudaya, karena kebudayaan adalah hasil karya manusia, sedangkan peradaban adalah pengembangan budaya manusia dengan kemampuannya untuk mengembangkan diri sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya B. Sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang menelah tentang asal-usul perkembangan peranan kebudayaan atau peradaban Islam dan para tokoh yang berprestasi dalam sejarah Islam pada masa lampau, mulai dari sejarah masyarakat Arab pra-Islam, sejarah kelahiran dan kerasulan Nabi Muhammad SAW sampai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Secara substansi, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam memiliki kontribusi dan dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah kebudayaan Islam yang mengandung nilai-nilai kearifan yang dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Mata pelajaran SKI dalam kurikulum Madrasah Ibtidaiyah adalah salah satu bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, menghayati sejarah Islam yang kemudian menjadi dasar pandangan hidupnya atau way of life melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, keteladanan, pengguna, pengalaman, dan pembiasaan. Selanjutnya, sejarah bangsa Arab sebelum datangnya Islam tidak dapat diketahui dengan tepat. Hal ini disebabkan oleh 2 hal. Pertama, mereka tidak memiliki kesatuan politik dikarenakan sebagian besar penduduknya merupakan kelompok-kelompok yang suka berpindah-pindah tempat atau nomaden. Kedua, budaya tulis-menulis belum mereka kenal sehingga kebanyakan masih buta aksara. Dakwah Nabi periode Mekah pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad SAW lebih banyak mengerjakan tahanuts daripada waktu-waktu sebelumnya. Pada bulan Ramadan, dibawanya perbekalan lebih banyak biasanya karena akan bertahanuts lebih lama dari waktu-waktu sebelumnya. Pada malam 17 Ramadan, bertepatan dengan 6 Agustus tahun 610 Masehi, di waktu Nabi Muhammad SAW sedang bertahanuts di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril membawa tukisan dan menyuruh Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah di Mekah dalam 2 periode. Pertama, periode secara sembunyi-sembunyi, kedua secara terang-terangan. Dakwah Rasulullah di Madinah dilakukan selama 10 tahun.
yang ditujukan kepada umat Islam dan umat yang belum masuk Islam. Hijrah Rasulullah ke Madinah merupakan babak baru dalam perkembangan Islam. Dalam berdakwah di Madinah, Rasulullah menggunakan strategi yang berbeda dengan dakwah yang di Mekah. Strategi yang beliau gunakan dalam berdakwah di Madinah adalah membangun masjid dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan bagi umat muslimin, mempersaudarakan antar kaum muhajirin dan ansar, meletakkan dasar-dasar politik ekonomi yang islami, membuat perjanjian dengan umat non-muslim, dan juga dibuatnya dustar atau undang-undang. Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin merupakan pemimpin umat Islam dari kalangan sahabat pasca Nabi wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yang demokratis. Ada dua cara dalam pemilihan khalifah ini, yaitu pertama secara musyawarah oleh para sahabat Nabi, dan yang kedua berdasarkan atas penunjukan khalifah sebelumnya. Dan empat tokohnya ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kebijakan kepemerintahan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq memerangi 3 golongan yang mengacaukan Islam: pengumpulan mushaf Al-Quran, dan yang terakhir perluasan wilayah. Sedangkan Umar bin Khattab perluasan wilayah, meletakkan prinsip keadilan, pengembangan kekuasaan, membentuk beberapa dewan. Selanjutnya Utsman bin Affan, perluasan wilayah Islam, kodifikasi Al-Quran, otonomi daerah, membentuk angkatan laut, merehab Masjid Nabawi di Madinah. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib, mengganti para gubernur, perbaikan bidang ilmu bahasa, dan menarik kembali tanah milik negara. Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib. Khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Pendiri dari khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah dan Abu Sufyan atau Muawiyah, satu yang menjadi gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Perkembangan di bidang politik. Yang pertama, peralihan kekuasaan ke tangan Bani Umayyah. Dan yang kedua, sistem dan penataan organisasi pemerintahan. Dan yang ketiga, perluasan wilayah. B. Perkembangan di bidang pemikiran. Yang pertama, perkembangan pemikiran pada bidang ekonomi Islam. Dan yang kedua, perkembangan pemikiran pada bidang hukum Islam. Dan yang ketiga, perkembangan pemikiran pada bidang pendidikan. C. Perkembangan bidang ekonomi. Yang pertama, mendirikan lembaga-lembaga pemerintah yang independen. Dan yang kedua, menjadikan Cordova pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, melakukan reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus. Dan yang keempat, menjalin hubungan manis antara pengusaha dan ulama. Dan yang kelima, peningkatan bidang perindustrian dan kelautan. D. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu pengetahuan agama, dan yang kedua, ilmu pengetahuan umum. Contohnya kedokteran, filsafat, astronomi, geografi, sejarah, dan bahasa. E. Perkembangan di bidang seni budaya. Yang pertama, Masjid Muawiyah. Dan yang kedua, istana-istana. Istana Raja Khosrow Al-Khodra dan Istana Al-Muwaqqar. Peradaban Bani Abbasiyah. Periode dinasti Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan dan kejayaan Islam. Dinasti ini menyumbangkan peran penting dalam gerakan penerjemah karya-karya penting. Jika kita melihat sejarah, strategi yang dilakukan oleh khalifah dalam meningkatkan literasi diantaranya adalah pemerintah harus memperbesar anggaran pendidikan guna peningkatan kualitas SDM, membangun perpustakaan dan taman baca, terutama untuk daerah terpencil, terdalam, dan terluar. Aktif dalam penerjemah karya di bidang agama dan sains. Penulis diberikan imbalan yang masuk akal untuk pekerjaan yang ditulisnya. Dan akhirnya pemerintah harus memberi perhatian besar kepada para ilmuwan dan humanis. Politik. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah antara lain: A. Kota Baghdad.
digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan. B. Dalam penyelenggaraan negara pada masa Bani Abbas ada jabatan wazir yang membawahi kepala-kepala departemen. C. Pemakaian gelar tahta oleh para khalifah. Pemikiran gerakan Islam terjadi pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, namun tidak berarti seluruhnya berawal dari kreativitas penguasa Abbasiyah sendiri. Sebagian di antaranya sudah dimulai sejak awal berdirinya Islam. Misalnya perkembangan lembaga pendidikan pada awal Islam terdiri dari 2 tingkat. Pada masa ini, pengajarannya berlangsung di masjid-masjid atau rumah-rumah ulama bersangkutan atau di istana bagi anak-anak penguasa dengan memanggil ulama ahlinya ke istana. Lembaga-lembaga ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Abbasiyah dengan berdirinya perpustakaan dan akademi. Ekonomi. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berimbas pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada masa Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang melimpah pada masa ini digunakan untuk kegiatan-kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, kebudayaan, pendidikan ilmu, pengetahuan, kesehatan, kesastraan, dan pengadaan fasilitas umum. Pada masa inilah berbagai bidang tadi mencapai puncak keemasannya. Ilmu pengetahuan. Perkembangan di bidang pengetahuan sebagai berikut. Periode Abbasiyah adalah era baru dan identik dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Adapun ilmu yang berkembang pada masa dinasti Abbasiyah terdiri dari perkembangan ilmu nakil atau sumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu bahasa, ilmu fikih, serta pembukuan kitab-kitab hukum. Seni budaya. Perkembangan di bidang seni budaya sebagai berikut. Yang pertama pada bidang arsitektur Khalifah Abbasiyah, membangun istana-istana masjid yang indah dan tempat peristirahatan. Dan yang kedua, arsitektur seni dekor, mengalami kemajuan pesat pada masa Abu Ja'far Al-Mansur. Dekorasi kubah dari emas dan di atasnya terdapat patung yang bisa berputar jika tertiup angin, dan istana-istana menjadi media menuangkan lukisan dan dekorasi. Dan yang terakhir, seni musik berkembang dengan pesat di era Abbasiyah. Perkembangan seni musik tidak lepas dari kegencaran penerjemahan risalah musik dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Spanyol adalah negara dengan populasi 41 jiwa, kini 99% dari penduduknya beragama Katolik Roma, yang beragama Islam kurang dari 1% populasi. Itu pun hanya berada di wilayah tertentu, dan banyak di antaranya para imigran Afrika Utara. Jejak Islam selama ratusan tahun bisa dikatakan nyaris tiada lagi di Spanyol. Padahal Spanyol adalah jalan utama masuknya peradaban Islam ke Eropa. Islam pertama kali masuk ke Spanyol ketika negara tersebut diduduki umat Islam pada zaman Khalifah Al-Walid 705 sampai 715 Masehi. Salah seorang khalifah dari Islam menguasai Afrika Utara. Sebelumnya, sejarah mengenai 3 nama dalam penaklukan Spanyol, yakni Tariq ibn Malik, Tariq ibn Ziyad, dan Musa ibn Nusair. Di awal abad ke-8, pasukan dari Afrika Utara datang di Spanyol. Penduduk Eropa Barat menyebutnya sebagai bangsa Moor, yang tak lain adalah orang Arab. Mereka menyapa Afrika Utara dari tanah airnya di Timur Tengah, termasuk mengislamkan penduduk Maroko. Tahun 711, Tariq ibn Ziyad, gubernur Tangier, menyeberangi Spanyol beserta 12.000 tentaranya. Mereka mendarat di Gibraltar. Tempat ini juga disebut Jabal Tariq atau Gunung Tariq sebagai bentuk penghormatan pada dirinya. Mereka datang atas undangan masyarakat Visigothic untuk membantu melawan Raja Roderick.
Roderick meninggal dalam peperangan tersebut dan Spanyol berakhir tanpa pemimpin. Tarik kembali ke Maroko. Tapi setahun kemudian, yakni tahun 712, masa Ibn Nusair, salah satu gubernur muslim di Afrika Utara, datang di Spanyol bersama tentaranya.